hidup manusia tadi kan papan. Ketika saya sudah menginjak usia remaja, usia dewasa, maka saya butuh papan untuk tanggatan. Lah inilah masa-masa yang paling rawan. Nah, buat ibu-ibu itu jelas. Ya, masa yang paling rawan adalah ketika manusia memasuki usia dewasa. Umur sudah lewat remajanya, maka ini masuk usia dewasa. Lah inilah mestinya yang perlu kita perhatikan. Putrane wis telu dibina nang kampung Kapi. Putrane wis papat nih, kampung Kapi. Lah yang diprioritaskan adalah calon pengantin. Calon orang yang mau memasuki hidup rumah tangga. Itu yang perlu bekal. Ibu putranya gimana? Kali pun cukup ya. Jadi petenjangan bukan perlu pembinaan ya, mestinya membina ya. Tapi remaja kita, calon-calon pengantin inilah yang kami usulkan kemarin dalam muskal itu harus ada pembekalan. Karena apa? Ini masa yang rawan. Saya bertanya, ibu namanya siapa? Burayu ya? Dari Wonontoro ya? Burayu. Eman-eman kok Burayu. Gitu? Ibu Rahayu, hancur. Saya tanya, Bu Rahayu. Iki bully Pak Lurah. Usia untuk wanita bisa mulai menikah berapa? 21 tahun ya? 21 tahun. Andai kata sekarang ada kasus karena kurangnya pembekalan, niki terjadi sebuah ibaratnya min plus. Nah, plus ngodur lalu untuk min akhirnya menjadi P pelentung. Padahal usianya baru 19 20 tahun. Nah, ini apa yang ibu sebagai kader KB apa yang harus dilakukan? Enggak Bu. Abot nih iki. Padahal undang-undangnya harus usianya 21. Dan lah harus nikah nih karena sudah terlanjur. Kok yang dipikir sih harus kebacok gitu. Nah, inilah sebenarnya yang mau saya sampaikan. Nanti barangkali antara desa atau kelurahan dengan dari PLKB ini membuat program mungkin dengan KUA, membuat program pembekalan Catin. Catin. Calon pengantin. Nah, catin. Remaja lagi Pak Lurah. Nggih. Pokoknya remaja itu mulai dibekali. Nggih, betul. Kula niku judeg riyen niku IPS ming 6. Sing kanten teng dosa niku werna-werna. Nggih. Bu, sing kanten niku ante mboten umume disingkat masalahnya. Nek ten pendidikan mboten nggih. Nek ses kabling niku cetha gitu. Lah sakniki kuru, sebaiknya kader itu kudu kuru napa kuru. Besok mboten. Genti aku ya iso. Napa kuru? Apa Bu guru Bu? Preso nggih, coba sing pundi sing nanas, kuru niku napa? Ora duwe daging. Kuru niku kunjungan rumah. Aku gawe umet kula bisa. Mula janjane sing kudu disingkat sing endi sing ora wonten dosa kabeh disingpati. Lah kula rak yo jedeg mongko IPS mbiyen ngono. Nek matematika yo 9 gitu.
rada cadas sithik. Wong apalan kula mboten. Jadi guru matematika. Nggih, guru matematika sok minteri sekali. Nah, niki. Jadi kalau ini terjadi, maka dalam dunia kesehatan ada dua pilihan. Pilih yang kuratif atau pilih preventif. Nah, napa kuratif? Prisa mboten. Ibu namanya siapa? Bu Parti nggih. Preventif niku napa? Preventif itu pencegahan. Pencegahan. Jadi preventif niku pencegahan sebelum terjadi. Dan nek pun pentung niku ora pun terjadi niku. Dan itu terus pripun. Akhirnya kan cuma menangis piye carane lha sing lurah desa niki wau nek usule Bu Rahayu niku kok kudu dijaga kan. Desa gak tanda tangan urung ana 21 tahun kok. Pripun? Ajeng digantung. Antara 21 lahir kita, maka perlu adanya sinergi antara kelurahan, petugas KB. KB dengan KUA. Ada ini harus duduk bersama bagaimana mensikapi kalau terjadi. Masalahnya ini sudah terjadi. Ya betul. Dan ini sering terjadi. Jangan-jangan Wonontoro nanas dijadikan kampung KB mergo dhisik iki ana sing Boten, Pak. oh Pak Dukuh boten. Dan ini. Maka saya merindukan ketika itu saya mau ketemu dengan kader atau pas pertemuan Pak Sabrul, Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Pras, yang lain untuk bagaimana kita punya program bersama. Dalam dunia kesehatan ada preventif, ada kuratif. Lebih baik kita memilih yang preventif. Berarti harus pembekalan calon pengantin. Dananya dari mana? Pasti membutuhkan dana. Ya kita cari bersama, mungkin desa menganggarkan, kemudian dari peserta juga diminta, kemudian dari PLKB atau dari KUA juga. Nah, ini akan lebih baik. Tetapi kalau sudah terlambat, ya sudah nih kados burai nabot mak niku wau jur pripun mongko umure dereng nyandak selikur monggo sing 2 tahun nek tak gantung aku mau tanda tangan. Iya. Monggo lahir dereng wonten kartu nikah, iya. Niku boten duwe bapak nggih. Nggih gadah. Nek boten di bapak. Akhirnya memang dari anak dari seorang ibu kan. Kok yo iso? Sing ngekek aktor yo iso men. Dan ini namanya cacat hukum. Anak lahir dari seorang ibu. Ya bapak iso. Koyo napa, Pak? Koyo sapi wae tanpa. Ya, ini masalah. Jadi ada 3 hal yang perlu kami sampaikan, kami tekankan. Pertama, saya bahagia karena bisa bertemu ibu-ibu berjuang dalam bidang pembinaan KB. Yang kedua, terima kasih pada Bapak pendamping karena ini bagian yang krusial dalam hidup manusia. Karena sejahtera dan tidaknya tergantung pemahaman. Betul. Kalau pemahamannya tidak ada, lalu bisa lingkungan berudul di belakang ini. Brudul. Ngomong bisa itu 5, 6, 7, 8, 11 gue kesebelasan, 12 yang gue poli ya kan. Sudah antar grup nomor 1 sampai 6, nomor 7 sampai ini gue disik. Saat ini angel gitu. Maka supaya manusia hidupnya sejahtera, kalau goalnya tujuan akhir hidup kita itu supaya sejahtera, terpenuhi kebutuhan lahir dan Batin. nek batin kalau yakin pun terpenuhi. Yang lahirnya gitu, pirang-pirangnya jangan ya usah.
Nggih. Jadi supaya apa? Supaya sinergi. Jadi saya sepakat, mari kita berjuang untuk bagaimana membuat masyarakat kita sejahtera. Kampung KB oke. Saya juga ingin mempercepat bagaimana sosialisasi kampung KB dengan cara orang lewat Nanas itu sudah tergambar, oh kampung KB. Saat ini lewat Nanas, oh telaganya sama, gitu. Urung ketok kampungnya KB dengan di. Maka kami akan usulkan mengupayakan bagaimana identitas sing perapatan niko kali perapatan niki orang lewat, ini kampung KB, ini kira-kira pripun. Mungkin ada semacam monumen atau simbol apa yang terus dipasang di sana. Jadi orang lewat, ini kampung KB Nanas Pontetok. Ini sosialisasinya orang nggak usah diumumkan Pak Jamal, gembar-gembor Nanas kampung KB, pun orang lewat sana, ini kampung KB. Mungkin ada semacam monumen lalu dibuat taman ini. Dua anak dibimbing lalu dengan orang tua itu sebagai bentuk sosialisasi bahwa dengan itu sudah bisa bicara bahwa dua anak lebih baik, ya kan, lebih ideal. Itu yang berikutnya adalah jangan dipek dewi, ampun dipek dewi pemahaman KB ini kampung KB Nanas lagi ibu orang toro, langsung di parku. Bagaimana membias atau mengimbas pada pedukuhan lain. Maka kader-kader nanti akan saya undang ketika di mungkin pedukuhan A ada pertemuan ibu-ibu atau bapak-bapak, saya undang kader dari kampung KB untuk menjelaskan bagaimana kampung KB di Nanas seperti apa. Mungkin memberikan pemahaman juga. Kesobotan Harus amplopnya perlu siap nih. Primo, kandel amplopnya. Siap ya? Makanya Pak Jamal sing iseng. Kira-kira itu. Jadi jangan ilmu dari Pak Prastio, dari Pak Sabrur ini dimiliki sendiri, terus diimbaskan, karena prinsipnya ilmu semakin dikembangkan, semakin banyak ditularkan, semakin kaya penjelasan. Kaya soal satu apa gitu, semakin kaya pengetahuan karena ingin cari terus menek kita koniraiso piye aku kudu maca. Kemudian yang kedua, kaya akan amal, gitu. betul. Awal dhewe itu mau golek amal mendunia ini. Banyak awal belum yang bergawe kosong memberikan pemahaman pada yang lain, amalnya sangat gede, golek rezeki gampang, gitu. Anaknya cepat gede, nek sesuk entuk jodoh ya sing anak yang banyak. Kira-kira itu. Nggih. Jadi ada 4 hal tadi yang kami ingin ke depan. Yang paling penting adalah satu tadi, kapan kampung Wonontoro jadi kampung KB, kapan kampung Nanas jadi kampung KB, apa latar belakangnya nanti kami ingin tahu sedikit menulis. Yang kedua, biarlah orang lewat saja sudah tahu nek Nanasi kampung KB, nek yang Pucung lewat Wonontoro di kampung KB. Boten sanjenengan ngaget, aku kader KB. Gitu? Biarlah ada identitas di kampung ini, maka akan kami usahakan, bisa akan mengusahakan. Karena kebetulan Nanas nanti akan kita coba kita angkat menjadi daerah wisata supaya didukung, ada pendidikan, ada kampung KB, ini luar biasa. Oke. Maka harapan kami sudah kami rintis, kami film sudah kami coba di paket lokasi sehingga Nanas ini nampaknya kuat daya dukungnya. Nah, yang ketiga, kalau punya ilmu ya ditularkan pada perdukuhan yang Lain. Yang terakhir adalah mari kita lakukan pembekalan nyangoni anak-anak dewi sing wis usia remaja.
Lah nanti melalui itulah maka niku wau Rahayu mengatakan nek pun ngoten ajeng pripun nggih dipaksa dijadi aku mau tanda tangan ben kapok. Wong biyen rikala kuwi ora kabar-kabar. Bareng wis kebacut aku dipaksa tanda tangan. Yo rasik. Ini artinya pendidikan yang harus kita berikan. Ya. Nah, kemudian preventif dengan kuratif, mari kita lakukan preventifnya, pencegahan dengan cara pembekalan satin tadi Pak ya. Betul. Calon pengantin. Mungkin ini saja sekedar perkenalan. Ya. Kalau nanti saya tinggal tanda tangan terima amplop dari Pak Sahrul dan Ambon Mary mau urus sumber utama. Di ngaten pada kalau benerkan ada kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun.